Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Oke, hari ini kita masih membahas mengenai teks cerita sejarah ya. Tapi yang kita bahas mengenai aspek kebahasaannya ya, nak. Oke, aspek kebahasaannya ini dia ya. Oke, kita lanjutkan aja langsung ya. Nah, aspek kebahasaan pada teks cerita sejarah ada 6. Yang pertama itu adalah nomina atau kata benda, lalu kelompok kata. Ini sudah lebih dari satu kata ya ungkapan. Lalu yang ketiga lengkapi waktu kejadian atau kronologi. Yang keempat pronomina atau kata ganti orang, kata ganti penunjuk. Nah, di sini dia. Lalu yang kelima frasa adverbial ya. Lalu yang keenam verba material. Oke, kita akan bahas ini satu persatu ya di slide berikutnya. Baik, langsung saja yang nomor 1 yaitu menggunakan nomina kata benda. Nah, saya ambil contohnya di sini dari video kemarin kita yang Lawang Sewu ya, 1000 pintu. Saya ambil kata-kata yang menunjukkan kata benda. Dan bisa kata benda itu yang menunjukkan tentang apa bendanya ataupun siapa berarti orangnya yang terlibat pada peristiwa sejarah yang terjadi. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya ambil. Ada kata pintu, kereta api, bangunan, cagar budaya, pahlawan, dan Jepang. Di sini sudah melibatkan tentang apa dan siapa ya, nak. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu adalah menggunakan kelompok kata untuk menggambarkan peristiwa sejarah. Kelompok kata, ya berarti lebih dari satu kata. Nah, contohnya di sini adalah 1000 pintu dan bambu runcing. Ini juga saya ambil katanya ini dari contoh video yang kemarin ya, menunjukkan peristiwa sejarah secara rinci. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah dilengkapi waktu kejadian secara kronologis ya, urutan penyajian informasi dalam teks cerita. Nah, di sini kita lihat dalam contohnya ada waktu kejadian yang manakah ini? Dimulai pada 27 Februari 1904 sampai 1 Juli 1907. Nah, ini dia yang menunjukkan waktu kejadian. Ya, inilah yang sering muncul pada kebahasan teks cerita sejarah. Yang keempat, pronomina, kata ganti. Nah, pronomina ini bisa kata ganti orang, kata ganti penunjuk. Sering sekali muncul ya pada teks-teks yang lain juga. Ya, saya ambil contohnya kata dia dan kata itu. Kata dia ini bisa menggantikan benda ataupun orang. Kata itu bisa menggantikan kata benda ya, itu. Selanjutnya, frasa adverbial. Frasa adverbial ini adalah merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Nah, contohnya apa di sini? Sebagai gedung yang merupakan pusat pemerintahan Belanda waktu itu, Lawang Sewu merupakan ikon penting kota Semarang. Nah, di sini sudah ada kota Semarang. Frasa lebih dari satu kata. Jadi dia dua kata boleh. Frasa adverbialnya adalah kota Semarang. Nah, kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6 adalah verba material. Nah, apa itu verba material? Kita tahu verba itu adalah kata kerja. Nah, material ini merupakan perbuatan nyata yang dilakukan oleh ada partisipannya. Ini dia. Kita lihat contohnya, terlebih bangunan itu juga saksi sejarah tempat bertempurnya. Ini sudah bertempurnya sudah kata verbal, kata kerja. Nya menunjukkan orangnya, para pahlawan. Jadi bertempurnya para pahlawan. Nah, inilah contoh dari verba material. Oke, saya juga ambil ini dari contoh video Lawang Sewu yang kemarin saya sudah tayangkan kepada kalian. Nah, inilah 6 aspek kebahasaan yang sering muncul pada cerita teks sejarah. Oke, baik, hari ini saya hanya membahas tentang ke-6 aspek kebahasaan ini. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, boleh japri saya di WA tentang materi ini, biar kita lebih membahas lagi untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.